Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita memulai majelis kita bapak-bapak dan saudara dengan kembali membaca niyatul i'tikaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini besar sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena kita masih diberikan taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat mushaf dengan kedua mata kita, untuk membaca mushaf, membaca Al-Quran dengan bibir kita ya. Mendengar bacaan Al-Quran dengan telinga kita. Itu semua nikmat yang luar biasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah terus menerus memberikan karunia kepada kita semua, bisa membaca, bisa menyimak, bisa memahami, dan yang paling penting adalah mengamalkan kitabullah. Karena itulah asasun najat, itulah menjadi fondasi dari keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kita boleh saja bapak-bapak dan saudara-saudara terisolasi dari segala macam kemajuan dunia. Katakanlah handphone kita mati, atau kita terisolir di suatu tempat yang jauh sekali dari keramaian. Tetapi walaupun kita terisolir itu, kita masih bisa membaca Al-Quran. Kita masih bisa menyimak bacaan Al-Quran. Kita masih bisa mengamalkan tuntunan Al-Quran. Maka hakikatnya tidak ada yang terambil dari kita. Jadi selama kita dekat kepada Al-Quran, tadi kita simak bacaan dari qari kita, maka itu suatu nikmat dan karunia yang sangat besar. Kalau kata Rasul, abdu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham. Gigi geraham itu biasanya digunakan untuk menggigit yang paling keras. Kalau kita makan daging ya, kalau air itu kan nggak perlu digigit, dia langsung masuk ke dalam. Atau yang lunak-lunak. Tapi kalau pakai gigi geraham, itu artinya sesuatu yang keras dan itu gigitan yang paling kuat. Maka Rasulullah SAW ingatkan Al-Quran dan Sunnah Rasul ya, itu adalah dua hal yang harus kita pegang teguh ya. Harus kita pegang teguh. Abdu 'alaiha bin nawajis, pegang teguh, gigit dengan gigi gerahammu. Bapak-bapak dan saudara, ayat yang kita baca pada kesempatan ini adalah ayat yang ke-259. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au itu artinya atau. Kalladzi marra 'ala qaryatin. Kalladzi sebagaimana atau seperti orang marra yang lewat 'ala qaryatin di suatu tempat, di suatu desa. Wa hiya khawiyatun, dan desa itu runtuh, habis bangunannya, tidak ada yang tersisa. Khawiyah itu tiang-tiang yang hancur semua. Tidak ada yang berdiri tegak, semuanya rata dengan tanah. Mungkin seperti Gaza yang dihancurkan oleh Zionis itu, rata semuanya. Wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha, dan dia habis, rata, kosong ya. Urushiha yaitu tiang-tiangnya itu habis semuanya. Konon ini merujuk kepada Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis setelah diserbu oleh
seorang yang sangat zalim yang namanya Bukhtanasor. Ya. Bukhtanasor itu menyerbu dan menghancurkan semuanya. Maka ketika Baitul Maqdis itu hancur, lewatlah seorang yang soleh. Jadi ini orang soleh. Bahkan sebagian riwayat mengatakan bahwa ini adalah Nabi Uzair. Ya. Jadi Nabi Uzair, ya, salah seorang nabi dari Bani Israel, dia melewati Baitul Maqdis. Ya. Tempat yang ada Masjidil Aqsa sekarang. Dalam keadaan kota itu hancur semuanya. Dihancurkan oleh musuh yang menyerbu. Ya. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Qala, Uzair kemudian mengatakan. Nah, ini perhatikan ya. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Anna, bagaimana mungkin yuhyi, menghidupkan hadhihi, yang sudah hancur seperti ini, Allah. Bagaimana mungkin Allah menghidupkan yang sudah hancur seperti ini ba'da mautiha, setelah semuanya binasa. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'asah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, jadi ini peristiwa yang termasuk khariqun lil adah, yang tidak biasa. Allah Subhanahu wa taala kemudian mematikan Uzair itu, ya. Mematikan hamba Allah yang soleh itu mi'ata amin, selama 100 tahun. Tsumma ba'asah. Lalu kemudian Allah bangkitkan. Qala kam labista? Kemudian Allah bertanya kepada dia, kam labista? Berapa lama kamu tidur? Ya. Jadi dimatikan oleh Allah itu, ditidurkan. Ya. Ketika bangun, ditanya sama Allah, kam labista? Berapa lama kamu tidur? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Ya. Uzair mengatakan, saya tidur ini sehari atau setengah hari. Yauman aw ba'da yaum. Kenapa dia mengatakan yauman aw ba'da yaum? Karena menurut riwayat, pada saat dia berjalan dan bicara itu hari masih pagi, dan ketika dia bangun itu ternyata matahari hampir tergelincir, hampir tenggelam. Maka dia mengatakan, tidur saya ini sekitar 1 hari atau setengah hari. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal labista mi'ata am. Tetapi ya, yang sebenarnya labista, engkau itu tidur selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika, maka lihatlah kepada makananmu, wa syarabika, dan minumanmu, lam yatasannah ay lam yataghayyar. Makanan dan minuman yang dia bawa itu enggak berubah. Nah, makanannya konon menurut sebagian riwayat itu ada zaitun, ya, ada zaitun, ada inab, ada anggur, ada zaitun, kemudian minumannya itu asir, ya, jus, ya, jus dari buah-buahan. Lam yatasannah, enggak berubah sama sekali. Wanzur ila himarika, lihatlah kepada keledaimu. Begitu menengok Uzair kepada keledainya, walinaj'alaka ayatan linnas, kami jadikan engkau wahai Uzair sebagai tanda kekuasaan kami, ya, untuk dilihat dan diketahui oleh semua manusia. Wanzur ilal izam, maka lihatlah keledaimu itu. Jadi begitu Uzair bangun, dia lihat keledainya itu sudah habis, hancur, tinggal tulang-tulang saja, putih. Ya, kalau tulang itu sudah habis kan dia putih. Nah, kemudian begitu Uzair menengok ke keledainya itu, wanzur ilal izam kaifa nunshisuha, disusunlah oleh Allah Ta'ala pada saat itu. Jadi dari tulang itu kemudian keluarlah daging-dagingnya, disusunlah tulang-tulang belulang itu sehingga menjadi satu rangka, lalu dilapisilah rangka itu dengan daging, dilengkapi dengan tulang, lalu kembalilah keledai itu hidup seperti semula. Tsumma naksuha lahma, ya. Jadi dikumpulkan tulangnya oleh Allah, kemudian sampai akhirnya dibungkus dengan daging dan kembali hidup seperti semula. Falamma tabayyana lahu, ketika tabayyana itu artinya dia lihat dengan mata kepala. Dari tabayyana itu kata tabayyun. Maka tabayyun itu yang paling kuat adalah bisyahadatil iyan, kalau kita lihat pakai mata.
Kalau pakai omongan itu ada syaratnya. Apa itu? Naqlus thiqah, yang ngomong itu sama kita bisa dipercaya, ya. Tapi kalau mata, nah itu sudah paling kuat. Itu namanya tabayyun, tabayyana. Ketika sudah jelas terlihat langsung dengan mata kepalanya. Nah, apa kata Uzair? Qala, maka Uzair mengatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang aku tahu, aku sudah punya ilmunya. Ilmu apa itu? Itu yang namanya ilmu yaqin, ya. Jadi ilmu yaqin, dan sudah sampai bahkan kepada ainul yaqin, dan termasuk kepada hakul yaqin. Jadi mata fisik, dan langsung dapat dia rasakan, dia belai keledainya itu yang berasal dari tulang belulang kembali hidup seperti semula. A'lamu, maka sudah sempurnalah ilmunya untukku, kata Uzair, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Qadir artinya maha berkuasa, qudrah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, ayat ini adalah dalam rangkaian, ya, rangkaian penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kemahakuasaan Allah. Jadi bagian dari pokok-pokok keimanan itu, ya, bapak-bapak, saudara-saudara, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba'asu, Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi wa yumit. Di dalam ayat yang sebelumnya Allah menceritakan dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud, yang kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwa apa yang kau sebut sebagai kekuasaan untuk menghidupkan dan mematikan itu tidak benar. Yang engkau katakan sebagai menghidupkan dan mematikan itu tidak benar, karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang secara hakiki bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Kenapa tidak benar? Kita bahas dalam pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya konsep menghidupkan itu, ya, adalah penciptaan dari tidak ada. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa mengadakan dari tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia itu perannya di dunia adalah menyusun, ya, memproses, ya. Maka banyak hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas kemanusiaan itu, kalau di dalam Al-Quran itu bukan disebut dengan kholaqo, tapi ja'ala. Karena kalau kholaqo itu artinya dari sesuatu yang tidak ada. Kalau ja'ala itu memproses bahan-bahan yang ada untuk dibentuk menjadi sesuatu yang baru. Nah, tugas manusia di situ, ya. Jadi di sini diluruskan konsep yang disebut dengan penciptaan. Yang bisa menciptakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh manusia sehebat-hebatnya, semaju-maju ilmu dan teknologi dalam kehidupan adalah memproses dari bahan-bahan yang ada. Kita melihat kecanggihan, misalnya ada handphone, itu bukan penciptaan, itu hasil proses, ya. Semua bahan yang ada di handphone itu ada di bumi Allah ini. Ada sebagian itu adanya di dalam tanah dulunya, mineral-mineral. Ada sebagian yang merupakan teori-teori yang disusun oleh manusia berdasarkan metode-metode tertentu, ya. Tapi bukan dari sesuatu yang kosong. Kemampuan manusia mengolah ini menghasilkan produk yang tidak ada hitungannya di dunia. Produk yang luar biasa banyak. Setiap masa datang dengan produk yang baru. Tetapi ingat, semua produk itu bukanlah penciptaan dari yang tidak ada, tetapi hasil dari proses manusia yang dilakukan dari bahan-bahan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diluruskan konsepnya Namrud itu, ya. Jadi Namrud itu mengatakan, saya bisa menghidupkan, saya bisa menciptakan, menghidupkan, mematikan, ya. Dia pikir yang namanya Allah sang pencipta itu adalah dalam makna yang dia pahami, ya. Jadi ketika dia mengatakan menghidupkan itu maksudnya orang yang semula mau dihukum mati dia bebaskan, berarti saya menghidupkan dia. Padahal tidak ada yang berubah sebenarnya. Orang itu yang memang tetap begitu, Allah yang ciptakan.
Cuman keputusan raja itu saja yang berubah. Tidak ada terkait dengan penciptaan di sini. Diluruskan oleh Nabi Ibrahim. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, adalah satu esensi dari iman yang paling inti. Kita meyakini annal khaliqa huwallahu wahdahu, bahwa sang pencipta itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia itu ja'ilun, ya, dia menjadikan, dalam arti menjadikan, memproses, ya. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menisbahkan kata ja'ilun kepada zatnya juga. Kenapa? Ada hal-hal di dunia ini yang Allah ciptakan tapi ada peran manusia di situ, ya. Maka di situ Allah Ta'ala gunakan kata ja'ilun. Intinya bapak-bapak saudara sekalian, dalam ayat 258 yang sebelumnya itu ada penegasan annal khaliqa huwallahu wahdah. Pegang i'tiqad, keyakinan, keimanan yang paling penting bahwa tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada pencipta selain Allah, maka tidak boleh ada yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata menyembah itu hanya untuk sang pencipta. Kalau kepada orang tua namanya berbakti, kalau kepada guru namanya menghormat, kalau kepada pemimpin namanya apa namanya? Kalau pada pemimpin, ya menghormat juga, menghormati, ya. Tapi menyembah itu hanya kepada Al-Khaliq, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Li'annahul khaliqu wahdahu fala ahada yastahiqul ibadata illa iyyahu. Karena hanya dia yang menciptakan, maka tidak ada yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sehebat-hebatnya seorang manusia tidak boleh dia disembah. Siapa manusia yang paling mulia? Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram untuk disembah, ya. Alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u. Kita boleh mentakzir. Apa itu mentakzir? Ay takrim, muliakan Nabi. Dan memuliakan Nabi itu tidak main-main. Dalam suratul Hujurat di ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Mengangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi saja tidak boleh, ya. Jadi betul-betul kita hormati, kita ta'zimi Rasul. Karena itu dulu bapak-bapak saudara namanya Imam Malik, ya, kalau dia mengaji, membaca tafsir, dia rapi. Membaca fikih, dia rapi. Tapi kalau membaca hadis, dia bukan hanya rapi, tapi dia pastikan bajunya yang paling baik, surbannya yang paling baik, dia pakai wewangian yang paling harum, dan dengan sikap yang paling takzim. Kenapa? Karena dia beranggapan dia sedang berada di depan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bahasa Al-Quran memuliakan Nabi, nasoruh menolong Nabi, wattaba'uhu mengikut Nabi, tetapi tidak ada abaduhu, tidak ada yang mengatakan menyembah Nabi. Karena itu tidak boleh ada, ya. Siapapun di antara kita yang sampai pada tingkat menyembah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah, ya, semua firqah umat Islam ini insya Allah tidak ada yang menyembah Nabi. Semuanya tahu bahwa tauhid itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan tauhid itu adalah esensi yang paling utama dari kita beriman dan berislam. Nah, setelah ada yang pertama tadi bapak-bapak saudara tentang penegasan annal khaliqa huwallahu wahdahu wa annahu alladhi yuhyi wa yumit, maka pada ayat yang berikutnya ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan juga satu keistimewaan, kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dimiliki oleh siapapun. Apa itu? Al-qudratu alal ba'si, yaitu Allah membangkitkan. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan, mematikan, membangkitkan dengan cara yang dia kehendaki. Maka diberikan contoh di sini. Bapak saudara perhatikan, Uzair ini orang soleh. Di dalam sebagian riwayat dia disebutkan sebagai seorang nabi. Dia melewati Baitul Maqdis yang hancur. Lalu dia mengatakan, ini dia bicara, ya menurut sebagian ulama, dia bicara bukan ala sabilit tashkik, bukan berarti dia meragukan
kemahakuasaan Allah, bukan. Tapi dia bicara ini dalam ungkapan sebagai manusia. Istilahnya kalau bahasa kita, duh, sehancur ini apa iya, gitu kan? Sehancur ini, gimana ya cara Allah menghidupkannya? Gimana ya cara Allah mengembalikan negeri yang sehancur ini? Sudah tidak ada harapan ini. Ini logika sepintas sebagai manusia. Ketika melihat kehancuran yang sudah rata. Jadi sekali lagi, laisa ala sabili tashkik. Ya. Nah ini juga bapak-bapak saudara, ya, kata para ulama bahwa seorang nabi, ya, seorang yang soleh, ya, bukan berarti dia tidak boleh, ya. Bukan berarti dia tidak boleh meminta, ya, untuk diperlihatkan sesuatu yang menguatkan imannya. Ini kan Uzair, walaupun dia tidak mengatakan, ya Allah perlihatkan kekuasaanmu secara langsung, tapi dengan ungkapannya, ini gimana ya, bisa balik ini gimana nih, itu kan seakan-akan dia meminta kepada Allah untuk memperlihatkan. Sama seperti ayat yang setelah ini, ya, yang Nabi Ibrahim mengatakan, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah perlihatkan bagaimana engkau menghidupkan yang mati itu. Allah bertanya, awalam tu'min, kamu tidak beriman ya Ibrahim? Qala bala, ya Allah enggak, saya beriman, walakin liyatma'inna qalbi, namun supaya hati saya lebih mantap. Jadi kemantapan hati itu perlu untuk diikhtiarkan terus, bapak-bapak. Itu sebabnya kata para ulama, kenapa suratul Fatihah itu diminta kita untuk membacanya setiap rakaat? Karena ada ayat ke-7 itu, ayat ke-6, ya, ihdinas siratal mustaqim. Arti ihdinas siratal mustaqim itu kan tunjuki kami jalan yang lurus. Pertanyaannya kan kita sudah Islam, kok minta jalan yang lurus? Apa maksudnya? Maka para ulama mengatakan, sabbitna ala siratil mustaqim. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, itu sesungguhnya maknanya adalah tetapkan kami, kokohkan kami, mantapkan kami. Kenapa kita perlu minta dimantapkan, bapak-bapak? Tidak sedikit orang yang semula beriman tapi tidak merawat imannya, tidak sungguh-sungguh mengikhtiarkan untuk meneguhkan imannya itu hilang seiring dengan waktu. Banyak orang tuanya mukmin dan muslim, anaknya karena mungkin salah asuh, mungkin salah pendidikan, mungkin tidak cukup dididik oleh orang tuanya, dibiarkan begitu saja bergaul bebas sana sini, akhirnya tidak pernah dia merawat imannya. Yang dirawat hanya badannya saja, yang dia jaga hanya hartanya. Iman yang paling mahal itu tidak pernah dia jaga dan dia rawat, maka lama-lama hilang iman. Makanya Allah ingatkan, ihdinas siratal mustaqim. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau para nabi saja boleh, ya, nabi saja, orang-orang soleh itu dibolehkan untuk meminta kemantapan iman setiap saat, diminta untuk terus menerus meminta, maka apalagi kita ini yang jauh sekali kesempurnaan iman kita dibanding kesempurnaan para nabi dan rasul itu. Maka mari kita berikan perhatian, ya, kita berikan perhatian kepada iman Islam kita. Kita mintakan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga oleh Allah Ta'ala, supaya iman dan Islam kita itu tetap kokoh dalam situasi ujian dan cobaan apapun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, al-ba'su, al-qudrati alal ba's, jadi kemampuan untuk menghidupkan, ya, itu betul-betul merupakan hak atau kemampuan prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dimiliki oleh siapapun dan apapun. Nah, di sini diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling ekstrim, ya, di mana seorang hambanya yang soleh ini ditidurkan selama 100 tahun, ya, dia tidak sadar 100 tahun. Dalam sebagian riwayat konon, nah ini konon, ya, dalam tafsir-tafsir itu Uzair pada waktu dia ditidurkan itu umurnya 40 tahun. Umurnya 40 tahun. 100 tahun kemudian dia dibangkitkan.
tetapi tetap dalam keadaan seperti ketika dia ditidurkan. Jadi umurnya sudah 120 tahun, tapi fisiknya itu seperti 40 tahun. Ketika dia ditidurkan itu, kata para ulama, ya, wallahu alam bisawab kebenarannya, tapi ini ada di dalam kitab-kitab tafsir, beliau itu punya anak, ya. Ketika dia ditidurkan umur 40 tahun, dia punya anak umur 20 tahun. Jadi ketika dia dibangkitkan Uzair, anaknya itu umurnya berapa? Berapa umurnya? Waktu dia ditidurkan umurnya 20, kan bapaknya 40 ditidurkan, anaknya ada 20 tahun. 100 tahun kemudian bapaknya bangkit, umur 140 tahun, tapi fisiknya 40 tahun. Anaknya itu umurnya berapa? 120 tahun. Anaknya ini punya anak alias cucu, ya, umurnya 90 tahun. Artinya anaknya ini punya anak ketika dia berusia 30 tahun, ya. Dan di dalam riwayat disebutkan wallahu a'lam bishawab, ya. Ya, bisa benar bisa tidak, tapi dalam riwayat disebutkan berjumpalah 3 generasi ini. Bapaknya yang usianya 120 tahun tapi fisiknya 40 tahun berjumpa dengan anaknya yang umurnya 120 tahun dan rambutnya sudah rambok semua, putih semua rambutnya, ketemu sama cucunya 90 tahun juga sudah putih semua, sudah tua semua. Nah, dari situ kemudian ulama mengeluarkan syair-syair yang menunjukkan bahwa ketika kuasa Allah Subhanahu wa taala itu dihadirkan, apa yang dianggap asing oleh mata manusia itu bisa terjadi begitu saja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini memang kuat sekali pesannya, ya, tentang al-qudratu 'alal ba'si. Dan al-qudratu 'alal ba'si ini memiliki satu konsekuensi, rukun iman. Apa rukun iman yang terkait dengan al-qudrah 'alal ba's? Apa rukun imannya? Al-imanu bil yaumil akhir. Ya. Jadi kalau ada peristiwa Allah membangkitkan yang sudah mati, pembangkitan, maka berarti ada yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah itu secara harfiah artinya yaum adalah hari, al-qiyamah pembangkitan. Maka yaumul qiyamah itu adalah hari dibangkitkannya kita semua nanti. Jadi ayat ini menegaskan bahwa salah satu rukun iman yang sangat penting, ya, untuk diyakini dan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini adanya hari kiamat. Begitu ya Bapak-bapak, ya. Nah, jadi kalau ayat yang sebelumnya tadi itu adalah annal khaliqa huwallahu wahdahu wa annahu la mustahiqqa lil ibadati illa iyyahu, bahwa tidak ada pencipta selain Allah dan bahwa tidak ada yang boleh disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada hari akhir yang wajib untuk kita imani. Bagaimana cara kita nanti dibangkitkan di hari akhir? Wallahu alam perinciannya seperti apa. Di dalam surah Yasin ada beberapa penjelasan, dalam surah-surah yang lain, tapi detailnya dari menit ke menit wallahu alam, ya. Tetapi intinya adalah kita semua nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah kehendaki, pada waktu yang Allah kehendaki, untuk mempertanggungjawabkan kehidupan yang Allah taala berikan kepada kita di dunia. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita meyakini ada hari akhir, jangan zolimin orang, ya. Kalau kita meyakini ada hari pembalasan, ya, jangan mengejar sesuatu dengan tanpa mempedulikan tuntunan agama. Jangan hidup sembarangan. Hiduplah dengan tatanan yang baik. Hiduplah dengan tuntunan yang baik. Dan kedua hal ini, tatanan dan tuntunan, itu kedua-duanya diajarkan dalam agama. Jadi yang namanya agama itu mengandung tuntunan bagaimana kita bersikap, ibadahnya seperti apa, akidahnya bagaimana, muamalahnya seperti apa, dan juga di situ ada tatanan. Apa yang dimaksudkan dengan tatanan? Yaitu bagaimana kita menempatkan diri satu sama lain, ya. Termasuk tatanan di dalam beranak dan berorang tua, tatanan dalam bermurid dan berguru, tatanan dalam pemimpin dan rakyat, tatanan antar sesama, itu semua ada tatanannya diatur, ya. Jadi
hiduplah dengan tuntunan dan tatanan yang baik, supaya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita pada saatnya, ya, lalu kemudian kita dibangkitkan kelak, wallahu alam bisawab, itu kapan, ya, wallahu alam itu kapan, maka kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, satu hal yang juga penting, ya, yang perlu kita ambil, yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa pokok-pokok iman itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan siapa saja yang meyakini pokok-pokok iman itu, maka dia seorang muslim. Walaupun banyak perbedaan pandangan untuk hal-hal yang selain rukun iman. Misalnya, ya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu tentang rukun iman itu jelas ada 6. Ya, yang eksplisit disebut di dalam Al-Quran itu secara terpisah-pisah, tetapi dihimpun oleh Nabi di dalam hadis Jibril, ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kalau sudah Al-Quran menetapkan batasan iman, hadis juga menetapkan batasan iman, maka siapapun yang masuk dalam batasan ini dia muslim, apapun kelompoknya, ya. Selama dia beriman kepada Allah, dia bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengakui, ya, para nabi, dia mengakui para malaikat, dia mengakui hari akhir, dia mengakui qada dan qadar. Lalu rukun Islam yang 5 dia juga akui, ya. La ilaha illallahnya ada, Muhammad Rasulullahnya ada, kemudian salat 5 waktunya ada, kemudian kewajiban berzakat dia akui, kewajiban berhaji dia akui, kewajiban puasa dia akui, maka dia adalah seorang muslim dan mukmin. Mau alirannya seperti apa? Jadi kalau sudah Allah dan Rasulnya kasih batasan, maka jangan kita mengeluarkan atau memasukkan orang, ya, di luar daripada batasan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Karena itu para ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, itu sangat berhati-hati, terhadap yang disebut dengan menghukum, ya, satu kelompok sebagai keluar dari Islam, ya. Sangat berhati-hati. Sampai Al-Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa lebih baik kita salah, ya, di dalam menghukum 1000 orang, kita anggap dia Islam padahal dia bukan Islam, daripada kita salah menghukum ada 1 orang, ya, yang sebenarnya Islam tapi kita keluarkan dari Islam. Paham ya bapak-bapak, ya? Ada 1000 orang, ya, yang mungkin sebenarnya dia bukan Islam, tapi kita hukumkan Islam, ya. Berarti kita salah nih memasukkan 1000 orang. Itu jauh lebih baik daripada kita mengkafirkan 1 orang yang sebenarnya dia muslim. Karena itu bagian ini, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, ini bagian yang harus kita hati-hati betul. Bisa saja seorang muslim itu shahibu bid'ah, atau bisa saja seorang muslim itu fasik, dia mengerjakan 1 dosa besar, atau dia melakukan 1 bid'ah yang mengurangi kesempurnaan agamanya, tapi dia tetap muslim. Selama apa? Selama, kalau dalam bahasa ulama yang paling sederhana, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kita itu tidak mengkafirkan siapapun selama dia masih berkiblat ke Ka'bah, selama dia masih sholat seperti sholat kita. Di dalam sebagian hadis, selama dia masih makan sembelihan kita. Jadi sangat berhati-hati. Nah, karena itu saya mengajak, ya, kepada kita semua untuk sebagai umat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam situasi-situasi, ya, yang tasyabahatil ahwal, yang keadaan itu memang tasyabahatil ahwal, artinya banyak kesamaran-kesamaran, banyak kebingungan-kebingungan,
maka pegang kaedah dan prinsip yang paling pokok, ya, bahwa la nukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Kita tidak mengkafirkan siapapun yang termasuk ahlul kiblah. Siapa itu ahlul kiblah? Ahlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini saya sampaikan ya karena situasi beberapa waktu terakhir ini memang saya lihat cukup memprihatinkan. Karena ada rangkaian peristiwa akhirnya ditarik ke dalam hal-hal yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ulama, ya, khususnya terkait dengan masalah sunnah dan syiah. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama, semua ulama, ya, ahlus sunnah wal jamaah. Silahkan kita baca karangan dari para ulama-ulama ahlul kalam atau ahlul i'tiqad, al-mutakallimun, al-usuliyun. Ya, semua ulama-ulama yang menulis ya, di dalam ahlus sunnah wal jamaah tentang firaqul Islam, ya, tentang kelompok-kelompok Islam. Kita sebut misalnya pertama dari Sayyidina Abul Hasan al-Ash'ari di dalam kitab Maqalatul Islamiyin. Kemudian Al-Imam Asy-Syahrustani di dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Al-Imamul Baqillani, Al-Imamul Baihaqi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam An-Nawawi, semua Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, terus sampai bahkan yang paling keras sekalipun, ya, kita bisa sebut misalnya Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah misalnya, yang sangat keras, ya, kepada kaum Syiah misalnya, tetap beliau menyampaikan bahwa Syiah itu tidak semuanya, ya, tidak semuanya kecuali Rafidhah. Yang Rafidhah, ya, Rafidhah kata Ibnu Taimiyah, yang Rafidhah itu siapa? Man yu'allihuna aliyan, yang mengatakan Sidina Ali itu Tuhan. Tidak ada sekarang orang Syiah mengatakan Sidina Ali Tuhan. Itu satu kelompok yang dulu ada. Kalau yang itu kata Ibnu Taimiyah, ya itu memang dia kufur. Tetapi yang lain dibagi oleh Ibnu Taimiyah, ya ada yang mubtadi, ada yang punya bid'ah, ada yang fasik, ada yang fasik. Tetapi mereka itu muslim, mereka mukmin. Itu yang paling keras. Jadi tidak ada seorang pun dari ulama, ya ini perlu diingat ya, tidak ada seorang pun dari ulama yang muktabar, silahkan dicari, yang secara mutlak mengkafirkan ya kelompok Syiah. Tidak ada seorang pun. Makanya saya heran ya, kok dalam situasi ada sebagian umat Islam katakan yang di Iran sedang berjuang, dia dibom oleh Zionis luar biasa, kok justru ada yang semangat betul ya menghidupkan ya fitnah antara sunnah dan Syiah seperti ini. Ada yang mengatakan pokoknya Syiah kafir, pokoknya Syiah itu bukan Islam. Tidak ada sandarannya. Kalau kita minta sandaran Anda siapa? Tidak bisa dia datangkan karena memang tidak ada. Jadi sandarannya adalah hawa nafsu, sandarannya kebencian. Dan hawa nafsu serta kebencian itu tidak ada hitungannya di dalam berislam. Jadi tidak pernah yang namanya hawa nafsu dan kebencian itu menjadi ukuran timbangan di dalam berislam. Timbangan berislam itu adalah Kitabullah, Sunnatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari sahabat, kemudian tabi'in, tabi'it tabi'in, dan ulama-ulama yang mu'tabarin. Dan semua mereka mengatakan umumus syi'ati, secara umum orang Syiah itu adalah min ahlil Islam, termasuk umat Islam. Secara umum ya. Tadi saya sampaikan yang gulat-gulat itu, yang ekstrim-ekstrim, yang aneh-aneh, ya memang ada. Dan bukan hanya di sana, di sini juga banyak yang aneh-aneh kita. Di Sunni itu juga banyak yang aneh-aneh. Yang sedikit mengkafirkan orang itu banyak juga. Jadi yang aneh itu bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah mainstream, yang merupakan anutan dari sebagian besar. Dan ternyata banyak sekali bapak-bapak, saudara-saudara ya, banyak sekali ternyata persepsi yang dibangun itu adalah bukan berdasarkan ya,
kepada dalil-dalil ilmiah yang kuat. Contoh, salah satu fitnah yang sangat luar biasa, ya, yang dihembuskan di mana-mana. Katanya orang Syiah itu Al-Qur'annya beda dengan kita umat Islam. Ini salah satu isu yang luar biasa, ya. Al-Qur'annya beda. Padahal kenyataannya, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, kalau saya pribadi, saya sudah lihat, ya. Dulu ketika saya ke Iran, itu saya lihat di masjid-masjid mereka, saya buka satu-satu setiap halaman. Dari depan saya lihat diawali dengan suratul Fatihah. Terus saya buka satu-satu. Saya lihat 114 surah, persis sama seperti mushaf Utsmani kita. Itu yang ada di masjid-masjid mereka. Saya nggak tahu yang ada di rumah-rumah, tapi yang ada di masjid ada di rumah. Dan itu dibaca oleh mereka. Pada saat saya datang, ya itulah mushaf yang dibaca oleh orang yang ada di masjid. Semua baca mushaf yang ada. Persis sama. Ada, saya perhatikan di belakangnya itu seperti cetakan sebagian Al-Quran kita. Ada doa khotmul Qurannya, ya, tapi doa khotmul Qurannya dia beda. Jadi doa khotmul Qurannya itu doa, kalau tidak salah, dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, cucunya dari Sayyidina Ali. Jadi doanya Ahlul Bait. Tapi tidak masalah, yang namanya doa khotmul Quran itu memang bukan bagian dari Al-Quran. Itu kadang-kadang sebagian cetakan, kan. Seperti di sini misalnya ada keutamaan membaca Al-Quran, nih cetakan ditulis. Ya, ini bukan termasuk Al-Quran. Ya, ini namanya ilmu yang menyangkut Al-Quran. Tetapi Al-Qurannya sama, 114 surah, diawali suratul Fatihah, diakhiri dengan suratul Nas. Satu-satu saya baca. Jadi bohong. Tidak benar Al-Quran yang dibaca oleh orang Syiah itu Qurannya beda sama kita, sama persis. Kemarin ketika saya di kedutaan juga, saya langsung ambil aja Al-Quran itu. Bukan Pak Dubesnya yang memperlihatkan, saya ambil. Oh, ini Al-Quran, saya langsung buka satu-satu, saya periksa, saya cek, sama. Setiap tahun di Iran itu juga mereka mengadakan musabaqah tilawatil Quran. Pesertanya orang Indonesia banyak, yang menang di sana banyak. Sama juga Al-Quran yang dibaca. Jadi itu tidak benar. Nah, ada, ya, yang sering menjadi alasan untuk menghembuskan isu itu. Pertama, ya, ada riwayat di dalam kitab Al-Kafi namanya. Ini kitab Al-Kafi ini termasuk kitab yang cukup penting di kalangan kaum Syiah, yang memuat hadis-hadis dan ucapan-ucapan dari Ahlul Bait. Penulisnya namanya Al-Kulaini. Di dalam kitab Al-Kafi itu ada satu riwayat, ya, dan ini yang paling banyak dibahas dan dijadikan sebagai pisau untuk menusuk, dijadikan sebagai bahan untuk menimbulkan fitnah. Riwayat di dalam kitab Al-Kafi itu adalah, ya, kira-kira bunyinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 17.000 ayat. Ini riwayatnya. Nah, ketika menyikapi riwayat ini, para ulama Syiah itu banyak yang berbeda pendapat. Sebagian besar menolak secara langsung. Apa kata mereka? Riwayat ini harus ditolak. Walaupun istilahnya sanadnya baik, artinya rantai periwayatan itu bagus, tapi isinya bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan ijma' umat, bertentangan dengan hadis Rasul yang lain. Maka suatu hadis atau suatu ucapan dari Ahlul Bait, kebetulan riwayat ini dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq, ya, Sayyidina Ja'far As-Shadiq yang mengatakan menurut riwayat itu. Kata para ulama Syiah, riwayat dari Ja'far As-Shadiq ini harus ditolak karena dia bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang lebih kuat, yang mutawatir, bertentangan dengan kenyataan yang ada, bertentangan dengan ijma'. Sekuat-kuatnya sanad, ya, selama dia bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan ijma', maka wajib dia ditolak.
Jadi sekuat-kuatnya sanad. Dan itu sesuai dengan kaidah usul fikih kita juga. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah juga begitu. Kalau ada suatu hadis yang sahih secara sanad, tetapi matannya bertentangan dengan ijma' ulama, bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, bertentangan apalagi dengan ayat Al-Quran, maka wajib kita tolak. Dan mereka sendiri sudah menolak riwayat itu. Sebagian ulama Syiah yang lain, dia tidak menolak tapi dia takwil. Apa katanya? Maksud dari 17.000 ayat itu bukanlah keseluruhannya ayat Al-Quran, tetapi maksudnya adalah 17.000 itu selain Al-Quran adalah tafsir-tafsir dan penjelasan-penjelasan dari Ahlul Bait. Jadi mereka sendiri menolak. Masa kita memaksakan sesuatu yang mereka sendiri menolaknya? Masa kita menggunakan dalil yang mereka sendiri sudah menolaknya? Itu namanya tidak fair. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui suatu pandangan ya, di suatu kelompok, maka kita harus berlandaskan kepada apa yang merupakan pandangan dari tokoh-tokoh dan jumhur ya, yang kemudian menjadi pendapat yang dipegang oleh kelompok itu. Jangan kita cari riwayat-riwayat. Kalau namanya cari-cari riwayat, pasti ada yang bermasalah ya. Di mana-mana di dalam kitab itu selalu ada riwayat-riwayat yang memang pantas untuk dikritisi. Jadi inilah riwayat yang paling kuat, yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan ya fitnah bahwa Al-Qur'annya orang Syiah itu beda dengan Al-Qur'an kita. Riwayat yang ditolak sendiri oleh para ulama Syiah dan dianggap bahwa riwayat ini tidak bisa diterima karena bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis yang lebih kuat, dan dengan ijma' para ulama. Persis seperti pandangan kita. Ada juga yang menyampaikan, wah di Syiah itu ada namanya Mushaf Fatimah. Itu artinya bahwa ada Quran lain. Kan buktinya ada namanya Mushaf Fatimah. Orang yang menyampaikan itu tidak baca. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab mereka, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan Mushaf Fatimah itu Al-Quran. Mereka semua mengatakan, yang menerima ya Mushaf Fatimah itu, mereka mengatakan Mushaf Fatimah adalah, menurut mereka nih, adalah kumpulan dari tulisan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali yang berisikan penghiburan dari malaikat Jibril kepada mereka ketika meninggal Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut keyakinan mereka ya, kita boleh saja tidak menerima. Menurut keyakinan mereka, ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Sayyidah Fatimah itu luar biasa sedihnya, Sayyidina Ali juga luar biasa sedihnya. Lalu kemudian malaikat Jibril, malaikat turun untuk memberikan penghiburan. Ya, kalau bahasa kita dikasih ilham, dikasih tasliyah ya. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu asing untuk orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu dalam keadaan tertentu dikasih ilham sama Allah, dimasukkan ke dalam hatinya ilham. Ada penghiburan-penghiburan, ada macam-macam lah ya. Itu namanya ilham wa istiksyafat. Kalau orang-orang soleh, bisikan-bisikan kebaikan. Tapi itu bukan Al-Quran. Walaupun istilahnya Mushaf Fatimah. Kenapa dikatakan Mushaf? Karena apa yang diterima itu ditulis. Penghiburan-penghiburan itu. Ada doa-doa dan macam-macam. Tapi itu sekali lagi bukan Al-Quran. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, kita boleh tidak setuju sama siapapun ya. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beda dengan Syiah, memang beda. Ada beberapa hal yang kita beda. Masalah imamah, kita meyakini bahwa al-imamah itu bil masyurah, berdasarkan permusyawaratan. Dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, itu semua dari Sayyidina Abu Bakar, musyawarah di Bani Saqifah. Kalau orang Syiah, dia meyakini bahwa al-khilafah itu bin nas, bahwa Nabi menunjuk Sayyidina Ali. Memang ada beda di situ, tapi itu kan bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Rukun iman ada 6 dan semua mereka meyakini. Rukun Islam ada 5, mereka meyakini.
Bahkan ada satu kelompok Syiah yang namanya Zaidiyah, dia meyakini Nabi mewasiatkan kepemimpinan kepada Sayyidina Ali, tetapi dia juga menerima kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Utsman. Jadi mereka meyakini, ya memang Sayyidina Ali diberikan wasiat, tetapi karena satu dan lain hal, maka yang menjadi khalifah sebelum beliau adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kami menerima itu. Jadi ada memang perbedaan-perbedaan, tapi jangan gara-gara kita tidak suka lalu kita main hantam kromo, ya, yang hanya menimbulkan fitnah. Mengatakan pokoknya Syiah itu keluar dari Islam, kafir. Tidak ada seorang pun, sekali lagi, ulama yang mengatakan umumus Syiah itu kufar, tidak ada. Sebaliknya, ulama mengatakan umumus Syiah, Syiah secara umum itu adalah bagian dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau saya sebenarnya sederhana kuncinya, ya, iqra wa tabayyan, baca dan tabayunlah. Kalau kita ingin tahu, kita belajar benar-benar. Jangan berdasarkan medsos, jangan berdasarkan hawa nafsu, kebencian, ya, ketidaksukaan. Jadi banyak perbedaan di dalam kalangan umat, tetapi mari pada masa-masa seperti ini saya ajak kita semua, ya, dalam masa-masa umat Islam ini sedang banyak sekali dapat cobaan. Saudara kita di Gaza itu 70.000 dibantai dalam waktu 2 tahun. Kemudian sekarang ke Libanon, ya. Kemudian Iran juga selama 1,5 bulan dibombardir, ribuan yang meninggal, anak-anak kecil semua meninggal. Itu semua ahlul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu semua ahlul kiblah. Jadi dalam situasi seperti ini, saya mengajak kita semua, mari jangan kita mengembangkan, ya, narasi-narasi, penyampaian-penyampaian yang hanya memperlebar jurang perbedaan, yang hanya menimbulkan api fitnah. Tidak ada yang untung kita ketika fitnah sunnah Syiah ini diributkan, tidak ada yang untung. Siapa yang untung? A'daul Islam. Jadi tidak perlu, ya, tidak boleh, bahkan, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi saya mengharapkan kita semua, khususnya para duat, ya, para dai, yuk kita kedepankan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jangan kita mencela, ya, mengumpat, apalagi mengeluarkan satu kelompok dari Islam hanya karena kebencian dan hawa nafsu. Jadi bahkan ada hal-hal yang menurut saya sangat tidak baik, ya, karena banyak fakta-fakta yang sejarah itu akhirnya diputar balik, ya, hanya untuk memuaskan kebencian. Ya, saya ada menyimak, ada seorang dai yang menyampaikan itu orang Syiah, orang Iran itu, mereka itu pernah menyerbu Mekah pada tahun 70-an, sampai akhirnya banjir darah di Mekah. Masjidil Haram itu banjir darah. Itu kerjaannya orang Syiah, orang Iran. Padahal kalau beliaunya itu baca, ya, nggak usah terlalu cari kitab, baca saja dengan bacaan yang wajar, dia akan tahu persis, ya, bahwa yang menyerbu Masjidil Haram pada tahun 79 itu namanya Juhaiman. Juhaiman itu adalah orang yang menganut paham takfiri, ya, menganut paham takfiri. Dia menganggap bahwa pemerintah Arab Saudi itu kurang murni berislam. Dia ingin lebih memurnikan lagi. Dia kafirkan semua. Maka dia menyerbu Masjidil Haram, ya. Dia duduki Masjidil Haram. Banyak jemaah haji yang meninggal pada waktu itu. Sempat terjadi sampai penembakan. Bagian-bagian Masjidil Haram itu hancur. Itu oleh orang Saudi sendiri. Dia bukan Syiah, bukan Iran. Bahkan dia menganut paham Wahabiyah, ya, yang sangat ekstrim. Yang menganggap semua kafir. Termasuk pemerintah Saudi saat itu dianggap kafir karena dianggap kurang murni berislam. Hanya dia yang paling murni berislam. Namanya Juhaiman. Tahun 79 kejadiannya.
Guru-guru kita banyak bercerita tentang itu. Kalau kita baca juga di media kita tahu, buka Google saja kita mengerti. Dulu ada almarhumlah Tuan Guru Haji Mustafa Umar Kapek ya. Beliau cerita sama saya. Jadi pada 79 itu beliau ada di Masjidil Haram ketika Juhaiman itu menyerbu. Jadi kata almarhumlah Tuan Guru Mustafa Umar, nyebuk tiang katanya sampai di bawah apa tiang itu, karena tembakan tank, tembakan luar biasa kan diserbu tuh. Jadi dia menduduki Ka'bah, menduduki Masjidil Haram, lalu diserbu oleh pasukan Saudi dari luar. Maka ada pengebuman macam-macam kerusakan, banyak yang meninggal. Nah, salah satu saksi hidupnya itu adalah almarhum Tuan Guru Haji Mustafa Umar. Jadi itu bukan orang Iran, bukan orang Syiah yang menyerbu Mekah, yang menghancurkan Ka'bah. Itu orang Wahabi takfiri yang menganggap bahwa pemerintah Saudi itu kurang bersih, kurang murni menurut dia. Jadi semua dikafirkan, yang benar hanya dia. Itu yang terjadi. Jadi saya berharap ya, kita ini mari mas'uliyatuna sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Yang bagi kita inilah yang paling sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka yang berbeda dengan kita, dengan beragam perbedaan ya, dengan kelompok-kelompok yang beragam, termasuk diantaranya adalah Syiah ya. Walaupun ada perbedaan dengan kita, tetapi kita mengikuti pendapat semua ulama bahwa umum Syiah min ahlil Islam, bahwa mereka adalah termasuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang mereka, senang kita. Susah mereka, susah kita. Musibah mereka, musibah kita. Ingat ya, Nabi mengatakan dengan jelas ya, bahwa ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudara muslimnya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Kita ini ingin diri kita selamat, sama juga kita berharap saudara kita yang di Iran, walaupun mereka Syiah, ya mereka juga selamat. Kita ingin diri kita senang, kita juga inginkan saudara kita itu senang. Jangan sampai kita tertawa, bahkan seperti orang riang gembira melihat ada saudaranya sesama muslim dizolimi hanya karena berbeda pandangan. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya di depan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan orang yang beriman, sudah itu ukurannya, tidak perlu lagi ada perbedaan macam-macam. Ya. Sama saja kalau misalnya saudara kita, misalnya mohon maaf Arab Saudi misalnya entah kapan ya, wallah nauzubillah, misalnya diserang ya, Arab Saudi diserang, kita sudah tidak melihat ya. Tidak boleh ada yang mengatakan di Saudi itu orang Wahabi yang banyak membid'ahkan, biarin aja. Nauzubillah min zalik ya. Itu tercela bahkan terlaknat. Kalau ada saudara kita misalnya Saudi, mana-mana saja negara yang di situ ada umat Islam, kalau diserang kita harus merasa juga sakit kita. Kita bantu dengan apa yang kita mampu, paling tidak dengan doa, Jadi kita hentikan fitnah-fitnah seperti ini. Kalau kita nggak bisa bantu saudara kita itu yang sedang berperang, ya kita doain aja lah. Tapi jangan kita yang sudah nggak bisa berperang, nggak berani ini, nggak berani itu, bisanya malah ngatain orang. Auzubillah min dzalik. Jadi mari jaga ya, al-urwatul wusqa, yaitu ukhuwatul Islam itu ya. Dan ingat, yang menimpa saudara kita hari ini bisa menimpa kita besok ya, kalau kita tidak hati-hati. Jadi yang menimpa saudara kita bisa menimpa kita kalau kita tidak hati-hati. Karena itu kita sebagai umat di Indonesia ini, umat Islamnya dan semua bangsa Indonesia, kita harus kompak jaga Indonesia baik-baik supaya orang-orang yang punya niat tidak baik itu
tidak jadi melakukan kejahatannya karena melihat kita kompak. Umat Islam ini paling gampang ya dipecah ya dalam isu-isu sektarian, khususnya Sunnah Syiah itu. Kenapa? Karena memang kalau Sunnah Syiah itu kompak ya, kompak dalam arti bukan melebur, tetap ada perbedaannya, tapi kompak dalam arti apa? Tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyakiti, dan bekerja sama dalam hal-hal yang bisa dikerjasamakan, dan itu banyak sekali. Kalau umat Islam Sunnah Syiahnya ini yang jumlahnya 1,7 miliar di dunia ini kompak, itu kekuatan yang luar biasa. Itulah yang ditakuti oleh banyak pihak. Maka caranya dengan menggunakan segala macam cara, termasuk menggunakan mulut kita nih. Mulut kita juga dipakai untuk merendahkan sesama umat Islam. Jangan mau mulut kita dipakai untuk mengkafirkan sesama saudara Islam kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak-bapak saudara. Saya agak panjang membahas ya, tapi masih ada kaitannya dengan ayat ini karena ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa pokok-pokok keimanan itu diantaranya adalah al-khaliq huwallahu wahdah, dan kemudian adalah al-imanu bil ba'ts, yaitu iman kepada hari akhir. Siapa yang beriman dengan rukun iman, beriman dengan rukun Islam, maka mereka adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimanapun perbedaan pendapat yang ada di antara mereka. Terima kasih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma waffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.